Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Ditanya cari apa? Cari uang. Kok mau capek-capek cari uang? Itulah yang membuat umat Islam banyak mengalami kesulitan, bingung, pusing. Katanya cari uang buat makan, cari uang buat minum, cari uang biar bisa istirahat enak. Anehnya gara-gara cari uang lupa makan. Betul? Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, panjenengan sedoyo, Anda semua yakin gak kalau orang baik? Saya mau nanya, Anda dan saya ini yakin gak kalau kita ini orang yang baik? Jawabnya kok lama banget? Yakin gak kalau kita orang baik? Yakin. Gak mungkin orang yang gak baik dikumpulkan di tempat yang seperti ini. Tidak mungkin orang yang gak baik diizinkan lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang yang gak baik hatinya adalah ilaha illallah. Yakinlah setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang-orang yang mencintai solawat, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang mencintai majelis ilmu, orang-orang yang mencintai majelis zikir, pasti dia orang yang baik. Bahkan yang datang seperti ini, Bu, misalnya niatnya nggak bener, misal Bu ya, niatnya nggak bener, datang cuman mau nagih hutang, rupanya dicari di rumah nggak pernah ketemu. Ya, di rumah nggak pernah ketemu, dicari nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di pengajian. Kebetulan dia ustadznya. Dengar nih Habib Novel ini hari ini ada di Kebumen. Saya mau nagih utang sama Habib Novel nih, meluncur Kebumen, dekat. Duduk di tengah-tengah, mungkin duduk di tengah-tengah. Niatnya apa? Cepet selesai ustadz ceramahnya, jangan lama-lama, cepet. Saya mau nagih utang. Orang yang datang niat nagih utang itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena perkumpulan yang seperti ini adalah ibaratnya lautan. Apapun yang masuk laut, yang kotor jadi bersih. Umat Islam sekarang ini Masya Allah pergi ke kantor, pagi pergi ke pasar, betul? Pagi pergi ke sawah, yang punya sawah masing-masing pergi ke tempat kerjanya. Ditanya cari apa? Cari uang. Kok mau capek-capek cari uang? Itulah yang membuat umat Islam banyak mengalami kesulitan, bingung, pusing. Katanya cari uang buat makan, cari uang buat minum, cari uang biar bisa istirahat enak. Anehnya gara-gara cari uang lupa makan, betul? Gara-gara cari uang seringkali lupa minum. Gara-gara cari uang tidur siang nggak bisa. Gara-gara cari uang malam pusing mikir utang nggak bisa tidur. Jadi yang enak cari uang atau nggak usah cari uang? Ini mulai bingung semua ini. Ya Beb, mulai bingung nih Beb. Rasulullah SAW udah mengajarkan, coba dibuka 9 kitab hadits, buka Al-Quran. Tidak ada yang namanya bekerja untuk cari uang, salah. Bekerja itu untuk ibadah. Lah itulah caranya biar dicari uang. Kalau pengen dicari sama uang, kerjanya adalah untuk ibadah. Jadi kerjanya yang jujur, kerjanya jangan melalaikan kewajiban kepada Allah, kerjanya niat untuk menyenangkan umat Islam, kerjanya niat untuk menyenangkan keluarga. Orang yang bekerja seperti ini pasti dia dicari oleh uang. Pasti dia dicari oleh uang. Yang dimaksud dicari oleh uang, dia akan dicari oleh dunia. Dunia akan mendatanginya sambil merengek-rengek, terimalah saya. Ada beberapa contoh cerita, mau tidak saya kasih dongeng nih?
Saya mau tanya, sedekah itu milik orang kaya atau milik orang miskin? Ini kadang ada ustadz yang ngomong, ibadahnya orang kaya sedekah, ibadahnya orang miskin puasa. Ya, ini logatnya logat mana? Kebumen. Baru sekali di Kebumen, mirip-mirip orang Tegal, orang Kebumen gitu ya. Ada orang ngomong yang namanya sedekah itu ibadahnya orang kaya, kalau yang namanya puasa ibadahnya orang miskin. Itu salah. Itu salah. Sedekah ibadahnya umat Islam, puasa ibadahnya umat Islam. Justru Rasul bersabda, afdhalus shadaqah, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang engkau keluarkan dalam keadaan engkau itu sehat, engkau itu butuh, dan kalau sedekah takut miskin. Misal punya uang cuman 10.000, punya uang cuman 10.000 rupiah, nggak punya uang, datang satu anak, Pak tolong Pak, saya mau beli buku buat sekolah Pak, beri saya uang 10.000 Pak. Ini padahal punyanya cuma 10.000 rupiah. Kalau disedekahkan takut miskin. Maksudnya takut miskin setelah keluar 10.000, waduh nanti saya mau makan dari mana nih, saya nggak punya uang ini. Ya, saya mau makan dari mana ini? Nah, orang yang dalam keadaan seperti itu dia sedekah, itulah sedekah yang paling utama. Saya mau tanya, anjuran sedekah ini dianjurkan Rasul kepada orang kaya atau orang miskin? Justru di hadis ini anjurannya kepada orang miskin, bukan kepada orang kaya. Kalau orang kaya sedekah itu biasa, kalau orang kaya nggak sedekah pelit. Kalau ada orang kaya nggak mau sedekah, tempatnya di orang yang pelit, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Nah, ini salah satu cara biar kita dicari oleh duit, maka duit itu kita kasihkan orang lain. Ayo, siap ngelakoni enggak? Mikir. Hah? Mohon yang rokoknya dimatikan. Di majelis sholawat jangan ada yang merokok. Di majelis ilmu jangan ada yang merokok. Kalau mau ngerokok di luar, jangan di tengah majelis. Ya, Habib saya nggak pernah mengajarkan merokok di majelis, nggak pernah. Selama majelis dari awal sampai akhir tidak boleh merokok. Selesai majelis mau ngerokok 100 Pak silahkan. Tapi kalau di tengah majelis jangan ada yang merokok, karena rokok itu akan menyebabkan malaikat-malaikat menyingkir di tengah majelis ya. Tapi kalau di luar, di ruangan-ruangan tertentu dari tempat ini terserah. Tapi di tengah majelis jangan ada yang merokok. Kenapa? Mohon maaf, saya mau nanya. Kalau di tengah biskop nonton merokok ditangkap sama satpamnya enggak? Hah? Itu kalau Anda di biskop itu katanya di situ tulis ruangan ber-AC, dilarang merokok. Nah, di sini ruangan bermalaikat, dilarang merokok. Ya, nanti mengganggu malaikat. Kita ini pengen malaikatnya. Kalau kita mungkin nggak terganggu oleh asap rokok, malaikat itu alergi sama asap rokok. Jadi malaikatnya udah mau kumpul, nanti bubar semua. Tahan dulu, sabar dulu, jangan merokok dulu. Nanti selesai majelis silakan mau ngerokok 100 Pak, 200 Pak, tidak jadi masalah. Jelas? Saya nggak marah kok ini. Masa orang marah ngomongnya senyum-senyum? Ya kan, saya tersenyum, nggak marah. Jadi cuma nunjukkan aturan. Di majelis ada aturannya. Karena nanti bisa mengganggu konsentrasi saya. Karena saya kalau ceramah nggak pernah nyiapkan materi. Materinya biar langsung apa yang ada dalam hati saya yang diberikan Allah. Kalau udah berhenti yang di hati saya, ya saya berhenti ceramah. Tidak saya paksakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, caranya agar kita didatangi oleh duit, maka kita harus berani mengeluarkan uang itu. Kalau kita nggak berani mengeluarkan uang, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Kaidah ini dapat kita temukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau berkata, barang siapa suka menghitung-hitung, Allah pun juga menghitung-hitung terhadapnya. Siapa kalau mau keluar hitung-hitungan, Allah mau ngasih rezeki sama dia juga hitung-hitungan. Nah, terutama nih anak-anak nih, sama orang tuanya jangan hitungan. Sama orang tuanya jangan hitungan. Kalau punya duit serahkan orang tuanya, bahagiakan orang tuanya. Ini Al-Kisah, ada seorang anak yatim datang ke kota Solo cuman modal celana kolor.
artinya cuman yang melekat di tubuhnya, nggak punya pakaian lain. Ibunya kebetulan sudah tinggal di kota Solo, dia datang dari Darul Aitam di Jakarta, masuk kota Solo, karena rumah di mana ibunya tinggal itu udah penuh, maka dia cari tempat bisa tinggal. Akhirnya ada sebuah pabrik yang kecil, melamar di sana untuk jadi penjaga di malam hari, siang hari bekerja di sana, artinya dapat tempat tinggal gratis. Masya Allah, seminggu pertama kerja dapat gaji. Dapat gak? Gaji. Datang nemui ibunya, Bu, ya ini uangnya ibu, silahkan diambil. Gimana Bu, kalau kira-kira anaknya ibu datang mengatakan, Bu ini gaji pertama saya, hadiah buat ibu, senang gak Bu? Senang ya? Iya. Cuman ibu yang baik, yang gak seperti ibu zaman sekarang, oh ya nak, makasih ya nak ya, gitu ya. Ini ibu juga kebangetan yang seperti ini. Lalu si ibu tadi bagaimana? Nak, gak usah, ibu cukup lihat kamu kerja, ibu senang, ini uang ambil saja. Jawaban anaknya apa? Enggak Bu, uang ini semua untuk ibu, setiap gaji saya, setiap minggu saya serahkan buat ibu, saya nggak mau apa-apa. Kalau saya butuh duit, saya nanti tak minta duit dari ibu, biar saya dikasih ibu. Yang model begini masih banyak enggak? Hah? Yang ada, Pak Bu duitnya, Pak Bu duitnya, besok lagi Pak Bu duitnya, Pak Bu duitnya, betul enggak? Apa yang terjadi? Anak yang saya bilang anak yatim sekarang ini termasuk salah satu orang yang punya duit di kota Solo. Termasuk salah satu orang yang punya duit di kota Solo. Prinsipnya apa? Kalau kerja setelah orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, kalau kerja 30% dari penghasilan disedekahkan atas nama orang tuanya. Siap begitu? Lo mau sugih enggak? Ini resepnya. Gampang atau susah? Susah. Pun cuma tinggal ngerokok kantong, serahkan. Tinggal ngerokok kantong diserahkan. Itulah cara. Ya itulah cara. Dan gak usah lihat yang jauh-jauh, lihat yang terdekat. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ya keponakan kita. Itu yang utama yang kita bantu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, saya mau nanya Bu, kalau anaknya pulang kerja, ya tiba-tiba bawa roti, bawa nasi bungkus sama ayam goreng, kira-kira seneng enggak Bu? Padahal anak ini tahu ayam goreng ini senangan ibunya, ayam goreng ini senangannya ibunya. Sambil ngomong gini, Bu, tadi saya makan di warung sama temen saya rasakan ayam gorengnya enak, saya ingat ibu, ini buat ibu. Seneng enggak Bu? Cuman yang model begini banyak enggak? Jujur, yang muda-muda ini jujur. Jangan bohong di majelis yang seperti ini, hati-hati kalau bohong, nih malaikat banyak nih. Hah? Coba dijawab, kalau orang tua kita pergi ke pesta perkawinan, di situ ada roti yang disukai anaknya, dimakan atau dibawa pulang? Sampai di rumah diserahkan anaknya atau enggak? Enggak. Diserahkan anaknya atau tidak? Diserahkan. Saya mau tanya, kalau di pesta anak-anak muda ada makanan enak, ingatkah anak muda untuk enggak makan makanannya dibungkus dibawa pulang untuk ibu atau ayahnya? Oh. Mulai besok Ahbabul Mustafa ya, ingat orang tuanya ya. Jangan mulai besok, mulai malam hari ini rotinya jangan dimakan, bawa pulang nanti. Nasinya, bungkusannya jangan dimakan, bawa pulang. Bu, tadi saya ikut sholawatan Bu, dapat ini Bu, serahkan. Kira-kira senang gak ibu ya? Bukan masalah makanannya, tapi ingatnya anak. Kalau mulai dari yang mulai bentuk kecil, anak sudah gak ingat kepada orang tuanya, apalagi nanti kalau punya duit banyak, gak mungkin ingat sama orang tuanya. Gampang ya resepnya, dicari uang ya. Loh, kok bisa itu bisa dicari uang bagaimana? Dikatakan man asbaha murdiyan li wa musqitan li walidayh fa ana anhu sahid wa man asbaha musqitan li wa murdiyan li walidayh fa ana anhu radin. Barang siapa berbagi hari menyenangkan diriku, kata Allah, sedangkan dia membuat kedua orang tuanya murka, aku murka kepadanya. Contoh,
malam ikut Ahbabul Mustafa seperti ini. Ya, tengah malam bangun tahajud, tengah malam bangun tahajud, menjelang subuh sholat witir, setelah itu berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Ini anak bagus atau enggak bagus? Pulang sampai rumah belum bu, belum bagus. Pulang sampai rumah, ibunya ngomong, nak, ibu punggungnya sakit, tolong dipijit. Ya tolong dipijit. Jawabannya, bu capek bu, bu capek bu. Ibunya kira-kira gelo enggak? Gelo kan? Sedih enggak hatinya? Sedih. Ketika hati ibu sedih, anak yang mulai malam tadi menyenangkan Allah, pagi-pagi membuat hati ibunya sedih, ayahnya sedih. Allah berkata, fa'ana anhu sakhit, aku murka kepada orang yang seperti itu. Gimana ini? Saya mau tanya sebaliknya. Waman asbaha muskhitan li, barang siapa berbagi hari buat aku murka. Salat subuh jam 8, Allah murka enggak kira-kira? Hah? Salat subuh jam 9, Allah murka enggak kira-kira? Murka kan? Tapi untungnya pagi itu ibunya, nak, ibu mau ke pasar, kaki sakit, tolong boncengkan naik sepeda ontel, nak, tolong nak. Oh iya bu, iya, masya Allah. Ambil sepeda dikayuh dengan senang, saya mau antarkan ibu saya mau antarkan ibu saya. Dengan senang dia mengayuh sepedanya. Allah katakan, fa'ana anhu radin, aku ridho kepadanya. Dosanya tadi terlambat sholat subuh diampuni berkat dia berbuat baik kepada ibunya. Saya mau nanya, surga itu letaknya di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Itu kiasan ya. Itu kiasan, artinya orang yang merendahkan diri kepada orang tuanya, dia akan dapat surga. Orang yang merendahkan diri kepada orang tuanya, dia mendapatkan surga. Jelas? Nah, kalau orang yang merendahkan diri kepada orang tuanya, dia mendapatkan surga. Saya tanya, kalau surga saja diberikan, kira-kira dunia dikasih enggak? Kalau surga diberikan, kira-kira. Lah kita ini pengennya apa tadi? Pengennya dunianya gampang kan? Kalau pengen dunianya gampang, senangkan ibu. Oh, surga aja dikasih sama Allah, apalagi yang namanya dunia. Saya ada satu cerita lagi. Insyaallah, fadlu. Udah siap denger belum nih? Ya, tinggal 5 menit lagi selesai. Alhamdulillah. Fadlu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, nih Bapak Kapolres kita akan menuju ke panggung kehormatan. Assalamualaikum. Beserta tamu-tamu undangan yang lain yang tadi sudah juga memberikan sambutannya di awal. Juga Habib Soleh, terima kasih banyak. Semuanya udah kumpul di sini. Insyaallah. Nah, Pak, silahkan di tengah aja, Pak. Bapak kan mewakili pemerintahan juga dengan teman-teman yang lain, silahkan di tengah. Ya, silahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya punya satu cerita dari teman saya di Purworejo. Dekat kan Purworejo? Subhanallah, kerjanya itu berkah. Kerjanya berkah. Saya tanya, resepnya apa? Kok kerjanya itu barokah? Rezekinya gampang, resepnya apa? Saya mau nanya kepada yang hadir semuanya ini, kalau cium tangan orang tuanya itu tiap hari atau setahun sekali? Hah? Kalau cium tangan orang tuanya tiap hari atau setahun sekali? Tolong yang cium tangannya setahun sekali angkat tangan, biar saya tahu prosentasenya. Angkat tangan jujur gak apa? Kita mau buktikan sesuatu. Yang cium tangannya itu setahun sekali, artinya mungkin jarang sekali ya, bukan tiap hari. Angkat tangan. Ayo semua jujur angkat tangan. Terus saya tunggu sampai angkat tangan terus. Ya, ternyata banyak sekali orang yang cium tangan orang tuanya itu, masya Allah,
cium tangannya setahun sekali, 9 bulan sekali, dan lain sebagainya. Tapi kalau cium boneka tiap hari, cium boneka tiap hari, saya kasih tahu, alangkah indahnya kalau bangun tidur belum minum kopi, belum minum teh, yang dicari bapaknya. Pak, assalamualaikum Pak. Pak Kapolres sebagai orang tua kira-kira seneng gak Pak? Kalau anak pagi-pagi nggak cari apa-apa langsung cium tangan, pasti seneng ya? Begitu Pak ya? Pasti seneng ya? Tapi kalau anak lihat ada orang tua yang langsung diambil kopi atau tehnya, orang tuanya nggak digubris, itu orang tuanya kira-kira bagaimana? Hah? Itu para habaib yang terdahulu mengajarkan kepada pengikutnya, mengajarkan kepada anak cucunya, mengajarkan kepada muridnya. Pagi hari cium tuh tangan orang tuamu. Masya Allah, tangan ustadz buat rebutan, tangan kiai buat rebutan, tangan ibu bapaknya nggak dibuat rebutan, padahal surga ada di situ. Betul nggak? Tuh tadi tangan saya dibuat rebutan, padahal saya ahli maksiat nih. Dibuat rebutan, cuman gara-gara pakaian saya pakaian ustadz gini ya, ya kan? Dibuat rebutan tangan saya, Masya Allah. Lah ibu bapaknya itu lebih dari saya. Doa saya ini belum tentu terkabul, suka nyangkut ke langit, nggak naik, kadang dilempar kembali ke bumi. Kalau doa orang tua langsung nembus ke 7 lapis langit. Tapi udahkah saya, Anda menghargai orang tua seperti itu? Belum. Mulai dari sini nanti pulang besok dipraktekkan, bagi cium tangan orang tua. Orang tuanya senang. Kalau orang tua senang, Allah senang. Kalau Allah senang, Allah ngomong ke malaikat, malaikat, dia punya urusan apa, bereskan. Dia punya hajat apa, wujudkan. Dia punya keinginan apa, mudahkan. Tapi sebaliknya, kalau Allah nggak senang, maka dibuat ruwet. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah ceramah saya 20 menit lagi selesai. Iya, ini Habib jauh-jauh dari Jakarta, capek, ya kan? Walaupun jarak perjalanannya dari Jakarta sampai ke sini sama saya sama. Ya, cuman beliau ke airport agak lama, macet tadi ini sore-sore ke airport itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya pengen ikut maulidnya soalnya. Ikut maulid dulu nanti ya. Saya pengen ikut maulid. Tidak ada majelis yang lebih hebat dari maulid. Jadi saya ceramah nggak panjang-panjang. Nanti sama-sama kita baca maulid. Baca maulid yang khusyuk, jangan ada yang merokok loh ya. Itu dikisahkan ada seorang yang bermimpi di Hadramut sana, bermimpi. Ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jumlahnya cukup banyak, mampir ke rumah orang itu, duduk-duduk di sana. Maka Rasul ditanya sama orang tadi, ya Rasulullah, saya dapat kemuliaan apa? Kok sampai engkau berkunjung ke rumah saya? Apa kemuliaannya? Maka Rasul menjawab, ini orang ini tidak pernah ikut maulid di rumah tetangganya. Tetangganya maulidan terus dia nggak pernah ikut. Kurang seneng dia sebelumnya. Kurang senang maulid. Dia heran nih kok sampai Rasul mampir ke rumahnya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, saya dan rombongan datang menghadiri maulid di rumah tetangga kamu. Cuman begitu saya mau masuk majelis maulid ada yang merokok, maka saya cari tempat yang terdekat, yaitu rumah kamu. Yaitu rumah kamu. Nanti kalau dibaca maulid ada yang merokok, Rasul nggak jadi datang. Makanya di tengah majelis maulid sholawat jangan ada yang merokok, biar ruh Nabi Muhammad SAW datang ke tempat kita. Apa yang terjadi besok paginya? Orang tadi lapor ke tetangganya, jadwal maulid kapan saya mau ikut lagi. Langsung dia suka ikut maulid, ikut maulid terus akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kan asik. Tema berubah, temanya berubah nih gara-gara ini. Saya udah bilang, saya kalau ceramah nggak pakai tema, temanya apa yang ada dalam hati. Jadi tadi biar dicari oleh duit, maka yang paling penting adalah kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan cara yang paling mudah adalah senangkan orang tua kita, senangkan ayah kita, senangkan ibu kita. Nggak ada amal yang lebih hebat dari bakti kepada orang tua, daripada menyenangkan hati orang tua.
daripada membahagiakan orang tua. Saya nggak peduli semua orang benci kepada saya, yang penting ibu bapak saya nggak benci kepada saya. Dan saya akan sangat menderita kalau semua orang memuja-muja saya, orang tua saya benci kepada saya. Apalah artinya? Paham? Perhatikan ini, mau selamat dunia akhirat, mau sukses dunia akhirat, letaknya bakti Anda kepada orang tua Anda. Untuk santri, yang namanya guru itu adalah orang tua. Yang namanya guru itu adalah orang tua. Karena itu setiap ketemu guru, hormati, muliakan, karena kedudukan guru sama dengan kedudukan orang tua. Bahkan para ulama mengatakan guru yang sejati nilainya lebih dari orang tua, karena dia merupakan orang tua dari ruh-ruh yang ada dalam jasad kita. Jelas? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah ini biar bermanfaat, saya akan jelaskan adab majelis. Adab majelis. Tuh Habib Syekh udah memberikan himbauan, udah mulai dihimbaukan oleh Habib Syekh, kalau waktu sholawatan goyangnya jangan keterlaluan. Ini bukan dangdutan, ini sholawatan. Goyangnya itu karena cinta, bukan goyangnya itu goyang seperti orang-orang yang dangdut, wah begini-begini ya. Ini Habib saya udah mulai memberikan himbauan. Tuh Rebu kemarin di majelisnya memberikan himbauan seperti itu. Gerakan bendera juga yang pelan-pelan khusyuk. Ya, pelan-pelan khusyuk. Itu lain. Gunakan hati, jangan gunakan nafsu. Karena kita ada di majelis Nabi Muhammad SAW. Gerakan bendera untuk Rasulullah, bukan gerakan bendera untuk nuruti nafsu. Kalau gerakan bendera untuk nuruti nafsu, dapatnya cuma kesenangan sementara. Tapi kalau untuk memuliakan Rasul dengan hati, ya Rasulullah, ini bendera untukmu ya Rasulullah, ini bendera sholawat ya Rasulullah, dari hati dengan lemah lembut, maka pasti di situ akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, yang joget nih, sering kali ini ya jogetnya begini nih. Betul? Hah? Masya Allah. Habib, kira-kira kalau begitu kita lihatnya seperti orang ngapain? Dangdutan Habib. Ini bukan saya yang ngomong ya. Jadi yang dangdutan, khusyuk, goyangkan tubuh. Kalau goyang pelan-pelan. Kata Sayyidina Ali Karamullah wajhah, sahabat itu kalau dengar zikir ya bergoyang, cuman goyangnya itu seperti nyur yang melambai-lambai pelan, asyik. Salatun bisalamil mubini. Suara saya jelek, nggak mau saya baca qasidah, suaranya nggak bagus, bukan bidangnya. Goyangnya pelan. Kalau harus goyang, yang diam lebih hebat. Yang bisa diam menahan goyangannya dalam hati, biar hatinya yang goyang, itu yang jauh lebih hebat. Dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebab sholawat ini thariqah nih. Ini thariqah al-musilah ilallah, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cepat lewat sholawat. Ya, lewat sholawat, cuman adabnya dipakai. Yang ketiga itu adab di majelis. Kalau di majelis sholawat, jangan pernah noleh kemana-mana. Meskipun ada helikopter yang runtuh, meskipun ada pesawat yang runtuh di pojok sana, fokus tetap kepada